17 Agustus memang merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Tapi tahu nggak, ternyata sebelum 17 Agustus itu ada sebuah peristiwa sejarah penting yang menjadi kunci dibacanya teks proklamasi. Nah, katanya kalau misal kejadian ini tidak terjadi, bisa saja proklamasi atau hari kemerdekaan Indonesia bukan jatuh pada tanggal 17 Agustus, melainkan tidak diketahui kapan. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa diculiknya Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda yang dipimpin oleh Soekarni pada tanggal 16 Agustus 1945. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok untuk menghindari pengaruh Jepang dalam penentuan tanggal proklamasi. Saat itu tidak hanya Soekarno-Hatta saja yang diamankan, melainkan istri Soekarno yaitu Fatmawati beserta anaknya Guntur Soekarno Putra juga turut diangkut ke Rengas Dengklok. Lalu, di mana sih letak Rengas Dengklok? Rengas Dengklok adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dari Jakarta, kalian bisa sampai ke sini dalam waktu sekitar 2 jam. Awalnya, rombongan Soekarno dan Hatta dibawa ke markas prajurit pembela tanah air atau PETA. Karena posisi markas PETA dinilai kurang strategis, maka rombongan Soekarno-Hatta akhirnya dibawa ke salah satu rumah warga yang bernama Cheo Ki-shiong. Cheo adalah seorang petani kecil keturunan Tionghoa yang merelakan rumahnya ditempati oleh para tokoh pergerakan yang kelak menjadi bapak bangsa. Dan hingga kini, rumah bersejarah ini masih dihuni dan dirawat baik oleh keturunannya. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Kamis 16 Agustus di Rengas Dengklok. Namun, ketika naskah proklamasi akan dibacakan, tiba-tiba pada Kamis sore datanglah Ahmad Subarjo yang mengundang Bung Karno dan kawan-kawan berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi tersebut di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kesan pertama saat masuk rumah bersejarah ini sangat sejuk dan damai. Atap yang berbentuk anyaman dinding kayu ini kabarnya masih awet dan masih dipertahankan dari dulu. Begitu juga ubin yang ada di bawahnya. Sejumlah perabotan yang pada masa itu digunakan untuk menulis teks proklamasi kabarnya telah dipindahkan ke Museum Bandung. Awalnya, rumah bersejarah ini berada di pinggir Sungai Citarum. Namun karena adanya ancaman abrasi, akhirnya rumah ini dipindahkan ke lokasi yang sekarang pada tahun 1957. Tanpa peristiwa Rengas Dengklok ini, mungkin proklamasi akan tetap dilaksanakan. Namun kita tidak akan tahu kapan pastinya. Rumah Cheo Ki-shiong telah menjadi saksi bisu peristiwa sejarah penting bangsa Indonesia. Maka dari itu tidak boleh dilupakan oleh generasi manapun.